Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur warganet dimanapun berada, inilah selembar foto dari halaman buku tua yang viral di jejaring media sosial. Di samping kertasnya yang sudah usang dan menguning, ejaan lama dalam tulisan pada lembar halaman ini meyakinkan kita semuanya bahwa buku ini memang sudah sangat tua. Tetapi bukan itu yang menjadi persoalan, sehingga kita harus sama-sama memperhatikan lembaran usang ini. Judul artikel pada lembaran ini yang berbunyi Iktiqad Al-Ba'alawi tentang ketinggian dirinya dan bahaya-bahaya iktiqad itu adalah sebuah fakta yang harus sama-sama kita perhatikan. Rangkaian judul yang tertulis dalam ejaan lama itu penting untuk sama-sama kita camkan bahwa ternyata kekhawatiran terhadap ancaman bahaya laten klan Ba'alawi itu sebenarnya sudah sejak lama diperingatkan oleh cerdik pandai anak pribumi yang sangat mencintai bangsa dan tanah airnya. Meskipun tidak terlacak secara jelas dari mana atau persisnya dari buku apa asal-muasal selembar dokumen ini, namun bisa jadi ini terkait dengan apa yang disebut sebagai dokumen bahaya taklid kepada Habib Ba'alawi, seperti yang disinggung dalam buku berjudul Sejarah Islam di Indonesia karya Dr. Muhammad Ali. Dengan demikian, terungkap pula fakta bahwa jauh merentang waktu sebelum Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membangunkan kita semua akan ancaman bahaya laten klan Ba'alawi, maka tindakan serupa ini sejatinya pernah dilakukan oleh seorang anak bangsa yang lain. Namun, karena kuatnya taklid, yaitu keyakinan atau kepercayaan kepada suatu paham atau pendapat yang sudah ada lebih dahulu tanpa mengetahui dasar atau alasannya, maka kekhawatiran terhadap bahaya laten klan Ba'alawi itu tak pernah muncul ke permukaan dan dipersoalkan. Isu ini dianggap tidaklah penting dan dibiarkan sirna seumpama embun diterpa sinar matahari pagi. Akhirnya kita menjadi sadar bahwa karena taklid ini maka muncullah sikap husnuzon yang tertanam dalam alam bawah sadar kolektif kaum muslimin pribumi. Semua telah meyakini bahwa klan Ba'alawi itu sepenuhnya benar sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sikap husnuzon yang tertancap kuat di alam bawah sadar kolektif anak bangsa ini telah bertumbuh kembang dengan subur, tidak hanya di kalangan nahdiyin akar rumput, tapi sekaligus juga di kalangan para kiai yang semestinya lebih bijak untuk mengkaji dan mempelajari sejarah. Tetapi sekali lagi, karena taklid, rata-rata mereka malas untuk membaca, apalagi menelaah dan mempelajari sejarah. Cukup dengan husnuzon saja. Dengan viralnya foto dari selembar halaman buku tua yang berjudul Iktiqad Al-Ba'alawi tentang ketinggian dirinya dan bahaya-bahaya iktiqad itu, maka jelas sekali sejak zaman baheula, yakni sejak era kolonial Belanda, nasab Ba'alawi itu memang sudah menuai polemik. Oleh karena itulah, sebagai langkah antisipasi meredam polemik yang kian mengeras atas saran dan dukungan Van der Plas, pejabat utama catatan sipil kolonial Belanda ketika itu, klan Ba'alawi kemudian membentuk Rabitoh Alawiyah pada tanggal 27 Desember tahun 1928. Hanya selang sebulan setelah lahirnya Ikrar Persatuan yang dideklarasikan oleh para pemuda pribumi dalam Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 hingga 28 Oktober tahun 1928 di Batavia atau kini Jakarta. Inilah momentum yang dikenang dan diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sementara itu, klan Ba'alawi merasa terancam atas ikrar persatuan ini, sehingga mereka dengan terburu-buru membentuk Rabitoh Alawiyah sebagai suatu langkah kontra intelijen. Tak lama setelah mendirikan Rabitoh Alawiyah, para Ba'alawi pun segera menyusun kembali silsilah atau pohon keluarga mereka dengan maksud
untuk membuktikan bahwa nasab mereka adalah benar tersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak cukup hanya sampai di situ. Dengan fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh kolonial Belanda, mereka juga mengumpulkan dokumen-dokumen historis dan kitab-kitab kuno yang berasal dari negeri leluhur mereka, Hadramaut, Yaman. Selanjutnya, mereka pun tak lupa mulai menulis buku-buku tentang sejarah dan perjuangan leluhur mereka. Kerja politik mereka ini terjalin dengan sempurna. Setelah buku-buku dan artikel untuk membela nasab dan membangun glorifikasi klan mereka tersaji dan diedarkan secara massal, terutama di kalangan pesantren, mereka juga mulai membangun koalisi dengan ulama atau tokoh masyarakat lain yang memiliki pengaruh.